durasinya itu adalah Senin sampai dengan Minggu jam 23.59. Maka dari itu saya akan selalu membuka perkuliahannya atau kelasnya itu dengan upload modul, misalkan ada tugas atau kuis di hari Senin, jadi bisa dikerjakan di sela-sela kegiatan hari-harinya, aktivitas sehariannya, ataupun nanti dikerjakan di hari Sabtu. Memang pas jadwal alokasi Bapak Ibu untuk kuliah, tapi sambil sembari sebelum tidur pengen lihat dulu kelas online-nya mau isi forum dan lain-lain, itu bisa. Pokoknya akan selalu saya upload di hari Senin, ya. Nah, juga berikutnya selain download, itu juga harus aktif dalam forum ya kakak-kakak. Itu minimal harus posting 1 kali ya dalam setiap pertemuan, di mana postingnya itu bebas. Biasanya suka saya berikan pertanyaan, nanti bisa dijawab di situ, atau nanti misalkan ada temennya yang bertanya atau nah bisa mau dijawabin boleh, atau mau menanggapi dengan menambahkan materi. Misalkan mau menambahkan materi, misalkan tentang ini saya dapat sumber dari yang ini, menambahkan di situ juga boleh. Yang penting minimal kita 1 kali posting dalam tiap pertemuan. Terus berikutnya nanti ada tugas dan kuis ya, Bapak Ibu. Tugas itu biasanya saya berikan hanya 2. 1 tugas sebelum UTS, biasanya sih itu di pertemuan 4 atau 6 lah nanti ya. Dan 1 lagi ada tugas setelah UTS, dan itu juga biasa di pertemuan 13, 12 atau 13. Saya nggak banyak-banyak kok. Jadi biar kalau banyak yang ngasih tugas mungkin itu dosen lain aja ya. Kalau saya mah yang sesuai ini aja. Terus kalau kuis, nah karena sekarang harus peraturan terbaru tuh tiap minggu harus ada kuis. Jadi nanti akan saya berikan kuis di setiap pertemuannya, tapi lebih seperti kayak review aja. Mungkin kuisnya juga yang simpel-simpel aja, pilihan ganda mungkin, atau true false, ataupun hanya 1 pertanyaan. Yang penting ada kegiatan untuk kuis dan forum. Ya, berikutnya juga berkaitan dengan kehadiran virtual class kita tapi ini sebelumnya tata tertib perkuliahan sudah disampaikan belum waktu pertemuan pertama dengan sekolah pasca belum? Sudah sih Bu, secara umum. Gambaran umum. Oh, gambaran umum. Bobot nilai. Oke, ya. Nah, mungkin ini sama ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan. Kalau kehadiran dengan virtual class kita 1 semesternya ada 4 wajibnya. Ya, kita pertemuan pertama ini, nanti pertemuan kedua kita sebelum UTS, terus sesudah UTS pertemuan 9 tuh sama terakhir nanti kita review di pertemuan 15 sebelum UAS. Berkaitan juga dengan UTS UASnya itu juga biasanya berbentuk take home. Biasanya sih suka saya berikan tuh soal 2 minggu. Biasanya sih suka saya berikan soal tuh 2 minggu sebelum ujian. Jadi pas tanggal ujiannya itu hanya mengumpulkan UTS atau UASnya. Ya lebih biasanya kita lebih ke analisa kasus lah, nanti dikaitkan dengan teori-teori yang ada di SDM. Ya, yang berikutnya itu berkaitan juga dengan kehadiran minimal nih. Kita harus hadir minimal 11 kali, dengan arti kita bisa absen 3 kali. Tapi karena ini kuliah online kan, jadi sepertinya sih sayang ya kalau bolos, misalnya kita seminggu nggak ngapa-ngapain juga kan, sambil rebahan sebelum merem malam, ngerjain apa. Atau misalkan lagi gabut gitu di kantornya, buka kuliah online-nya ada apa sih ya, posting lah, atau kita ngerjain kuisnya juga kan simple. Kalau tugas kan paling masih lama lah. Jadi itu ya Bapak Ibu usahakan ya masuk terus saja. Karena sayang juga gitu, 3 kali, misalkan 3 minggu, kecuali memang kita sakit, nggak bisa apa-apa, nah itu bisa.
Itu ya Bapak Ibu berkaitan. Nah sayang kan, misalkan lagi di kamar mandi lagi mencari ilham, buka maksudnya kan bisa gitu di handphone kan semuanya in your Sepakat. hand gitu, tinggal Tapi buka. jangan on Bu kalau di kamar mandi, Bu. Jangan bahaya. Walaupun cuma kelihatan sih nanti handphonenya pas lagi jatuh apa kan jangan. Bahaya nanti. Jangan ya. Jangan lupa ya off cam. Jangan lupa off cam. Terus, nah itu sih cuman pesan saya berkaitan dengan kehadiran, walaupun kita bisa bolos 3 kali mager gitu ya, malas ngapa-ngapain gitu, cuman ya sayang lah. Karena ya kita waktunya banyak ya, dari Senin sampai Minggu jam 23.59, makanya kan masih banyak lah waktu, mudah-mudahan bisa ada sedikit waktu luang di kegiatan kesibukan kita. Karena kan Bapak Ibu memutuskan untuk lanjut kuliah nih, pastikan juga sudah dengan persiapan dan pemikiran yang matang dan kita komit mau menyelesaikan kuliah sesuai jadwal dengan baik dan benar gitu. Sayang aja nanti kalau udah kita bayar mahal-mahal tapi ya dianggurin, dilepas itu kan sayang, ngulang lagi atau apa gitu. Sayang lah. Mumpung nih online nih, apalagi kan mumpung online ya harus datang ke kampus seperti itu. Ya, itu berkaitan dengan presensi Bapak Ibu ya. Download modul di forum minimal 1 kali, nanti mengerjakan tugas, kuis, terus di virtual class sama masuk terus lah, usahakan masuk terus. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan komposisi nilai. Komposisi nilai saya menggunakan yang standar aja ya, yang sesuai dengan ini. Kalau kehadiran full itu 10%, tugas kuis forum kumulatif 20% dan UTS UAS 40%. Tapi perlu saya sampaikan Bapak Ibu, kalau misalkan kita kehadirannya kurang dari 11, nanti juga minimal otomatis nilai itu E. Atau misalkan Bapak Ibu tidak ikut UTS atau UAS tanpa ada pemberitahuan nih, dan juga kan karena kita harus input nilai kan juga maksimal 7 hari nih dari Bapak Ibu ujian, dan itu tidak ada berita nih dari Bapak Ibu hilang aja entah berantah kemana, ya otomatis nanti tidak ikut, otomatis juga nilai akan E. Kalau dulu sih bisa dikosongkan ya, atau nanti dianggap pas akhir dia belum mengikuti, tapi kalau sekarang otomatis nilai E. Terus apalagi berkaitan juga dengan kehadiran, kalau kurang dari 11 juga nanti otomatis E dan tidak bisa ikut ujian. Sayang misalkan mau UAS nih, tapi ternyata pertemuan terakhir bolos sudah lebih dari 3 kali nih bolosnya, ya udah berarti otomatis juga seperti itu. Ya, Akang Teteh, Om Tante cukup jelas di sini? Oke. Jelas ya, kalau misalkan bingung-bingung mah langsung aja ya, disampaikan saja. Nah, ini berkaitan dengan nilai. Karena kita mahasiswa pasca, berarti minimal itu untuk kelulusan adalah B ya. Kan Teteh jangan lupa, kan kalau di S1 sih bisa C plus, C aja masih lulus kan? Iya. Tapi kalau di kita ini minimal adalah B. Itu. Jadi usahakan memang semuanya diikuti dengan baik sehingga bisa dapat minimal B. Bisa lah. Syukur dapat A semua kan? Nah. Amin. Tuh, lulus. Ya, asal semua komponen itu diikuti aja, pasti juga bagus nilainya. Kalau dosen sih biasanya ya, kalau apalagi saya ngerasa nggak pernah ngurang-ngurangin, yang penting banyaknya ditambah-tambahin. Suka bingung kan, wah ini kurang dikit udahlah naikin itu pasti. Percaya sih Bu. Percaya, terima kasih atas kepercayaannya. Ya, supaya minimal B. Nah itu mungkin ada tanyakan dulu sampai di sini.
Sebelum ini ya